Ada seorang wanita yang dijuluki sebagai jubirnya kaum sahabiyah, yang menjadi perpanjangan lisan sahabiyah untuk bertanya atau untuk memberikan masukan atau meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang bernama Asma binti Yazid bin Sukun bin Rafi radhiyallahu anha, di mana beliau pernah terjun langsung bahkan di medan perang. Ini jubirnya sahabiah ini. Jadi zaman dahulu perempuan-perempuan juga terjun di medan perang sebagai tim apa? Tim kesehatan biasanya, atau tim keperluan-keperluan yang lain, perlengkapan keperluan lain disiapkan oleh para mujahidah. Bahkan diriwayatkan ini jubirnya sahabiah ini pernah membunuh 9 orang tentara Romawi. Hebat berarti, ya kan? Wanita nggak bisa diremehkan, berani membunuh musuh Allah, 9 orang dibunuh. Subhanallah. Dan beliau sering menjadi utusan para sahabiyah untuk menjadi lisannya kaum wanita di zaman Nabi Muhammad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah satu ketika Asma ini datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang dan bertanya, ya Rasulullah, kami ini kaum wanita, tugas kami di rumah sebagai ibu bagi anak-anak, ngurusin keluarga, nyiapin makanan, minuman, dan melayani suami kami ketika mereka pulang dari tugas ataupun membersamaimu dalam dakwah dan jihad ya Rasulullah. Sehingga istri-istri kami, suami-suami kami bisa mendampingimu dalam segala kondisi, berjuang bersamamu, mendapat keutamaan di sisimu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tugasnya hanya urusan rumah, urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur ya Rasulullah. Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan derajat yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana suami-suami kami, sebagaimana laki-laki kami ya Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan dari kaum wanita, di belakangku kaum wanita menunggu jawaban wahai Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kalimat tersebut Rasulullah terperangah, terpajang, kagum, sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, kalian telah mendengar tadi pernyataan seorang wanita, dan tidak ada seorang wanita yang begitu berani bertanya hal tersebut kecuali dianya orang. Ini orang, dia dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berani bertanya sesuatu yang orang lain tidak bertanya, bukan nggak berani, karena haibahnya Rasulullah luar biasa. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pertanyaan tersebut. Jadi keinginan sahabiyah ini juga ingin berjuang bersama Rasul gitu sebenarnya. Tapi mereka terpaksa harus mengurusi apa? Rumah tangganya, anak-anaknya, dapurnya, kasurnya, sumurnya begitu. Padahal mereka ingin juga sebagaimana kaum laki-laki mendapatkan keutamaan di jalan Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, akri'i an-nisa'a min nisa'. Wahai Asma, sampaikan salam untukku kepada seluruh orang yang di belakangmu, yang mengutusmu untuk datang kepadaku. Ini kata Rasulullah, ikra'i nisa min nisalam, sampaikan salam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang ada di belakangmu. Wa quli lahunna, dan ucapkanlah kepada mereka, inna ta'ata zauji ta'dilu ma hunalika wa qalilum minkunna taf'aluhu. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya taat kepada suami, yang menjalankan perintahnya, taat kepada suami berarti artinya menjalankan amanahnya, menjalankan perintahnya, menjalankan amanahnya, merawatnya dan seterusnya dan melayaninya. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'dilu ma hunalik, itu menyamai ibadah yang dilakukan oleh suami-suami kalian. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilum minkunna taf'aluhu, tetapi sayangnya sedikit di antara kalian yang melakukan hal tersebut dengan baik. Jadi ternyata khidmatnya seorang wanita mengurusi rumah tangga, berkhidmat kepada suaminya, dia pun akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kaum laki-laki berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jika memang wanita tidak bisa ikut serta, memang punya tanggung jawab di rumahnya, ya, punya tanggung jawab di rumahnya pun mendapatkan
hal yang sama. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis ini menunjukkan mirip dengan hadis yang kita baca. Jadi para sahabat dan sahabiah Nabi Muhammad SAW, mereka yang ada di benak dan di hati mereka adalah bagaimana menggapai keutamaan, mendapatkan pahala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka berarti kebaikan seorang wanita itu adalah ketika taat kepada suaminya selagi ketaatan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pembagian dari Allah sesuai dengan kodrat dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu muncul pertanyaan, apakah perempuan tidak boleh berjihad di jalan Allah? Boleh, Rasulullah mengizinkan. Tapi tentunya tidak semua orang bisa karena kondisi. Kalaupun tidak bisa, ada dia mungkin punya tanggungan anak masih kecil dan sebagainya, tetap dia mendapatkan pahala yang sama. Yang penting adalah niatnya berkhidmat. Maka subhanallah, ketika seorang istri melayani suaminya dengan baik, merawat anaknya dengan baik, semua adalah ibadah. Yang jadi masalahnya adalah terkadang itu memang dianggap beban, memang beban. Tapi kalau kita merasakan ini beban, maka bisa hilang pahalanya karena beban terpaksa berarti. Tapi kalau niat ini adalah tugasku, ini adalah jihadku, ya, jihadnya perempuan adalah di rumahnya, begitu, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana suaminya.